ketahui bersama, Nina and Moms merupakan perusahaan rintisan teknologi yang menjadi platform bagi layanan dan produk kesehatan serta edukasi tumbuh kembang anak. Salah satu programnya adalah Sahabat Ibu, di mana moms bisa mendapatkan informasi tumbuh kembang anak dengan berkonsultasi pada ahli yang telah kami sediakan. Seperti sharing session kali ini, kita menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten di bidang gizi. Beliau adalah Dr. Eka Febriati, Magister Gizi. Beliau menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Andalas dan dilanjutkan mengambil Magister Gizi Klinik di Universitas Indonesia. Saat ini beliau aktif mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga praktek dokter di klinik spesialis UMSU serta live chat dokter di Klik Dokter. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mam Ica atas perkenalannya. Baik, mungkin langsung aja ya. Mungkin kita sharing-sharing di sini. Di awal kita akan memaparkan dulu sedikit tentang materi yang sudah dari awal itu diberitahukan bahwa mengenai penentuan status gizi pada anak dan masalah-masalah gizi pada anak. Tidak tergolong ke gizi yang baik ya. Yang satu mungkin dia mengalami gizi kurang, yang satu lagi gizi berlebih ya. Tapi fenomenanya kita sebenarnya masih banyak nih moms yang kadang menganggap anak yang gembul gitu atau anak yang chubby itu adalah anak yang sehat dibanding anak yang tubuhnya biasa-biasa aja. Nah, itu yang mau kita luruskan lewat sharing session ini. Sebenarnya untuk menentukan status gizi anak itu kita bagaimana sih gitu, biar kita pasti nih anak kita nih gizinya baik atau udah termasuk yang berlebih atau masih kurang gitu ya. Secara sederhana untuk tumbuh kembang anak itu sebenarnya ada 3 hal yang harus kita ingat. Di sini bahasanya fisik, biologis, kasih sayang dan stimulasi. Tapi kalau boleh kita bilang ke bahasa yang lebih mudah kita ingat itu ada 3, yaitu asah, asih, dan asuh ya. Asah itu adalah stimulasi. Jadi anak itu butuh stimulasi untuk dia bisa berkembang. Dari dia tidak tahu menjadi dia bisa, itu butuh stimulasi mulai dari nanti sensoriknya, motoriknya, dia bisa berjalan atau tidak, termasuk juga emosinya, pengetahuannya. Nah itu perlu stimulasi. Kemudian asih itu adalah kasih sayang. Ya, jadi dalam tumbuh kembang itu tidak hanya nutrisi yang dibutuhkan. 3 hal ini harus ada. Ya maaf ya, ASI itu adalah rasa aman dan nyaman pada anak. Kemudian bagaimana pola asuh ibu atau bukan hanya ibu ya, ibu dan ayah untuk anaknya gitu. Yang paling bagus itu sebenarnya pola asuh yang demokratik. Kemudian perasaan dilindungi dari anak, itu penting juga untuk tumbuh kembang anak. Dan barulah yang mungkin fungsinya sering kita dengar untuk tumbuh kembang adalah asuh ya. Asuh itu termasuk di dalamnya adalah nutrisi, kemudian kesehatannya dari imunisasi yang diberikan oleh keluarga, kemudian kebersihan ya, pengobatan, olahraga dan bermain. Nah, jadi ingat ya ibu ya, ada 3, asah, asih, dan asuh. Nah ini juga sekedar mengingatkan kembali ya, untuk tumbuh kembang itu kalau dari nutrisinya itu yang perlu kita ingat-ingat lagi, bahwa di setiap tahapan usia itu berbeda-beda nutrisi yang dibutuhkan oleh seorang anak. Misalnya bayi di usia 0 sampai 6 bulan itu yang paling dianjurkan adalah ASI eksklusif. Dan itu sampai usia 6 bulan. Nah, dan kualitas zat gizi pada ASI itu sangat bergantung sama ibu. Makanya ibu selama memberikan ASI itu harus memperhatikan makannya. Karena semuanya itu dari ibu yang didapat dari anak oleh bayinya. Nah itu sesuai sebenarnya dengan grafik untuk penentuan status gizi ini. Nah ini sering kita lihat ya di buku kesehatan ibu dan anak, bahwa sebenarnya status gizi yang baik itu adalah ketika dia berada di berat badannya berada di warna hijau, ya hijau tua. Nah ketika dia sudah berwarna kuning itu berarti udah mengalami gizi kurang, dan di luar itu di bawahnya ya, bagian bawahnya dari warna kuning ini berarti dia mengalami gizi buruk.
Nah, kita harus memastikan di setiap bulan itu anak kita kenaikannya, berat badannya sesuai sama ini. Ketika dia masih di sini, dia masih berwarna hijau, berarti dia berada di status gizi yang baik. Nah, ini juga salah satu grafik yang lain yang sering dipakai di dunia medis ya, mungkin dari dokter anak atau dokter yang lain itu biasanya menggunakan ini untuk menentukan status gizi gitu. Jadi dilihat dari grafiknya apakah berat badannya itu naik sesuai dengan grafik ini berwarna garis yang hijau ini antara -2 sampai 2. Nah, itu normal. Kalau di bawah -2 dia kurang, di bawah -3 dia termasuk gizi. Nah, kemudian baru di usia 6 bulan nanti kita akan beralih dari ASI dan ditambah dengan makanan pendamping ASI. ASI-nya tetap diberikan, tapi ada tambahan makanan pendamping ASI. Nah, untuk makanan pendamping ASI itu juga kita beda-beda konsistensinya di setiap bulan ya. Tentu saja kita mulai dulu untuk kesiapan anak, kita mulai dulu dari konsistensi yang lebih lembut, lebih cair, kemudian baru ditingkatkan gitu konsistensinya sampai nanti di usia 11 bulan atau 12 bulan udah bisa makan seperti biasa, seperti keluarga yang lain, makanan keluarga. Anak dipaksa menghabiskan makanan dalam jumlah tertentu, ternyata ini tidak bagus untuk psikologis anak ya, bahkan anak itu bisa tertekan ya. Secara teori itu udah ada di posting-posting juga sama Nina ya dari artis ya yang menyatakan bahwa anak itu nggak boleh lebih dari 30 menit makannya. Jadi kalau dia udah 30 menit udah di stop aja. Jangan dipaksa dia untuk melebihi 30 menit untuk makan atau dipaksa dia untuk menghabiskan makanan, karena itu bisa mengganggu psikologisnya untuk makan. Kedepannya dia jadi bisa trauma dengan makanan dan tidak mau makan misalnya. Atau makanan yang disajikan membosankan, atau suasana makan yang tidak menyenangkan ya. Jadi secara psikologis itu semuanya bisa mengganggu kondisi anak untuk mau makan. Kemudian mengatasinya gimana ya? Nah, misalnya kalau ada penyakit, tentu saja kita harus ada tata laksananya. Bisa memeriksakannya ke dokter, kemudian bisa diatasi gitu ya. Kemudian kalau dari faktor psikologis, ya tentu saja ini challenge-nya untuk mom semua gitu, untuk bagaimana berkreasi untuk makanan, buat resep makanan yang mudah dan praktis, sajikan dengan menarik ya. Dan jangan paksa anak tadi ya, pokoknya ada rule-nya 30 menit maksimal makan. Kalau dia nggak mau, udah nanti aja lagi lanjut makannya. Kemudian ya tentu saja kesabaran ya, karena memang pahalanya membesarkan anak ini kan luar biasa ya. Jadi ya kesabarannya juga dituntutnya luar biasa dalam memberikan makan. Jangan sampai kita jadi marah pada anak dan pada akhirnya ya semakin mengganggu psikologis anak untuk makan. Upayakan suasana yang menyenangkan, kemudian diatur waktu makannya. Waktu makan itu kalau bisa ada jadwalnya, jadi dan makan itu bersama dengan keluarga yang lain sebaiknya. Nah, itu juga bisa memperbaiki psikologis anak untuk makan. Pengaturan makan tadi ya, makan yang teratur ya. Kemudian hindari jajan. Nah, ini juga sering yang menyebabkan anak-anak GTM, yaitu terlalu sering memberikan snack, apalagi snack-snack yang tinggi kalori dan manis. Nah, pada akhirnya anak akan tidak mau makan besar karena dia udah kenyang. Baru kita masuk ke masalah gizi pada anak. Nah, jika semua peraturan atau pola makan yang sebaiknya kita lakukan tadi tidak kita lakukan, maka bisa terjadi kondisi-kondisi gizi seperti ini gitu. Yang pertama, anak bisa kurus atau wasting ya, jadi anak kurus, kurang, atau malah anak itu mengalami obesitas, kegemukan. Dan yang selanjutnya mungkin ini yang sedang marak terjadi ya, dan ini sedang hot issue ya di Indonesia, yaitu stunting. Stunting ini adalah kondisi masalah nutrisi kronis gitu. Jadi kejadiannya nggak dalam waktu dekat terjadi, sehingga anak itu pendek dan kurus, tapi
ternyata itu udah terjadi dari bertahun-tahun sebelumnya gitu, dari di 1000 hari pertama kehidupannya. Oke, kalau gizi kurang mungkin semua kita bisa paham ya kenapa bisa gizi kurang, karena memang dia makannya lebih sedikit daripada yang dibutuhkan gitu, sehingga nutrisinya kurang ya, gizinya kurang, akhirnya dia menjadi kurus. Selanjutnya obesitas kebalikannya. Kenapa bisa terjadi kalau asupannya lebih besar dibanding kebutuhannya gitu. Dan tipsnya tentu saja ya harus meningkatkan yang tadi, meningkatkan aktivitas fisik, kemudian menjaga pola makannya. Dia harus diet nggak? Istilahnya bukan diet, tapi mengatur pola makannya. Stunting ini sebenarnya adalah masalah gizi kronis. Masalah gizi kronis, artinya dia nggak terjadi saat itu aja, tapi udah terjadi sejak lama, 1000 hari pertama kehidupannya. Bahkan berawal dari kehamilan ya, misalnya kehamilan, ketika seorang ibu itu misalnya dia ada masalah gizi ketika hamil, atau dia terlalu kurus, anemia, nah ini ada risiko anaknya nanti jadi stunting. Ketika lahir anaknya berat badannya lahir rendah ya, atau prematur, ada risiko stunting di sana kalau tidak segera diatasi. Kemudian atau dalam perkembangannya anaknya nggak mau makan, dibiarin aja, akhirnya anak gizi kurang, gizi buruk, dibiarin aja, nggak diterapi, nantinya dia jadi stunting. Seperti itu. Jadi dia gagal tumbuh dan tinggi badannya tidak sesuai dengan usia. Memang ciri yang terlihat seperti itu. Tapi ternyata yang harus kita waspadai, dia tidak hanya sekedar pendek. Dia banyak masalah dibanding anak yang perawakan pendek. Stunting itu dia ternyata sampai masalah di otaknya. Jadi otaknya itu nggak berkembang sesempurna anak yang tidak stunting. Akhirnya dia akan mengalami masalah kognitif, gitu, masalah kecerdasan. Kan malas padahal dia stunting. Dan dia tidak mencapai kemampuan teman-teman seusianya dalam hal itu. Kemudian dia juga mudah sakit biasanya ya, postur tubuhnya rendah ya. Nah ini dari suatu penelitian ya kalau nggak salah ya yang riset, kita bisa lihat di sini gambaran otak anak yang stunting dengan yang normal gitu, sangat jauh berbeda. Kita lihat di sini otaknya, perkembangannya itu kayaknya hanya setengahnya gitu, atau mungkin pokoknya nggak mencapai sesempurna anak yang tidak stunting. Jadi kita tidak bisa meremehkan stunting karena dia bukan hanya masalah fisik, tapi dia juga masalah perkembangan otak dan kognitif. Apa yang harus dilakukan untuk pencegahannya? Sebenarnya ini berat ya dan multifaktorial, bukan hanya dari segi nutrisi ya pada anak, tapi harus memperhatikan dari ibunya juga. Ya, jadi 1000 hari pertama kehidupan itu memang benar-benar harus diperhatikan, yaitu semenjak si ibu hamil, bahkan sebenarnya sebelum hamil pun dia harus mempersiapkan diri agar dia tidak anemia atau dia mengalami masalah gizi yang lain gitu. Kemudian ketika dia hamil tentu saja dia harus ada kenaikan berat badannya anaknya itu sesuai dengan usia kehamilannya, kemudian jangan sampai dia mengalami anemia atau masalah-masalah yang lainnya. Dan ketika anak sudah lahir, tentu saja harus diberikan ASI, MPASI, dan imunisasi untuk mencegah dia tidak mudah mengalami infeksi. Karena infeksi yang kronis atau infeksi yang sering berulang-berulang itu juga akan berisiko menyebabkan anak itu stunting. Dan kemudian dari segi sanitasi juga diperhatikan, ini hubungannya juga dengan infeksi tadi gitu. Jangan sampai anak-anak ini di 1000 hari pertama kehidupannya sering mengalami infeksi. Jangan sampai, karena ada risiko stunting di situ. Nah, kalau dari Kemenkes itu ininya tagline-nya adalah cukupi gizi sesuai dengan pola makan yang sudah kita bahas tadi, kemudian lengkapi imunisasi dan perbaiki sanitasi. Dan ternyata ini seperti lingkaran setan
yang jika tidak ada penanggulangan dia akan berputar terus seperti itu gitu. Jadi anak-anak yang stunting jika tidak diatasi, diperbaiki kondisi gizinya, ketika dia remaja dia akan menjadi remaja yang malnutrisi, misalnya mengalami gizi kurang, mengalami anemia. Apalagi kalau perempuan, kemudian dia hamil, dia menjadi ibu hamil yang masalah gizi, kemudian dia akan melahirkan lagi anak-anak yang bermasalah nutrisinya, ya, bayi-bayi malnutrisi, prematur, dan akhirnya menjadi stunting lagi. Nah, maka ini harus diputus rantainya. Kalau tidak dia akan berputar dan akan semakin banyak menghasilkan anak-anak yang stunting. Dan mungkin ini yang terakhir, yaitu anemia. Anemia itu adalah kondisi di mana sel darah merah kita itu berkurang dalam darah, ya. Jadi ini sering nggak terlihat karena kadang gejalanya hanya seperti mudah lemas, mudah mengantuk. Padahal sebenarnya bahayanya cukup besar, ya. Kemudian penyebabnya itu seringnya adalah karena masalah nutrisi seperti zat besi, ya, kekurangan zat besi, asam folat, dan B12. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi anemia pada anak? Karena memang masalah utamanya itu adalah zat besi, maka kita harus memberikan pada anak makanan-makanan yang tinggi zat besi. Apakah makanan yang tinggi zat besi itu harus daging? Tidak. Banyak yang lain yang juga tinggi zat besi, baik itu hewani maupun nabati. Selain daging, itu juga ada pada ikan, telur, gitu. Jadi nggak wajib daging juga, ya, Mam, tapi kalau mau dikasih daging boleh gitu, tapi diganti-ganti, boleh sama ikan sama telur gitu. Kemudian dari nabati juga ada, yaitu contohnya di sini dari buah-buahan, ya, ada kurma, apel, jambu, pepaya, itu juga tinggi zat besi. Kacang-kacangan, kismis, tahu, kacang mete juga tinggi, ya. Dan juga asam folat, ya, karena tadi asam folat juga adalah salah satu yang penyebab anemia yang tersering juga pada anak. Itu sumbernya sayur-sayuran kayak brokoli, bayam, kentang, kubis, sereal, ya. Nah, tapi kalau untuk makanan-makanan yang berasal dari produk nabati ini, nah, itu harus kita konsumsi bersamaan dengan vitamin C. Kenapa? Agar penyerapannya bagus. Karena memang zat besi pada produk hewani itu lebih mudah diserap dibanding dari yang produk nabati. Nah, untuk meningkatkan penyerapan, kita harus konsumsi vitamin C. Vitamin C-nya bisa dari jambu biji, apel, jeruk, ya. Dan ada satu hal lagi yang harus dihindari, yaitu makanan yang mengganggu penyerapan dari zat besi dan asam folat maupun B12 ini. Apa contohnya? Yaitu teh dan kopi. Jadi jangan biarkan anak-anak kita susu, teh, dan kopi. Nah, tiga-tiga itu mengganggu penyerapan. Maka sebaiknya itu dikonsumsi, dijarakkan. Kalau memang anak itu terbiasa minum teh atau susu, jangan diminum bersamaan dengan makan. Ya, kalau teorinya itu harus dijarakkan setidaknya 1 jam sebelum makan atau 1 jam setelah makan, gitu. Agar zat besi yang pada makanan tidak terhambat penyerapannya. Nah, untuk seluruh masalah gizi tadi itu sebenarnya apakah ada metode yang komprehensif, yang langsung bisa ketika kita makan nih aman nih semua kita dari zat gizi tadi? Ada, ya. Makanya namanya adalah gizi seimbang. Nah, ketika kita udah konsumsi sesuai dengan panduan gizi seimbang ini, itu sebenarnya anak-anak akan sudah terhindar dari masalah-masalah gizi yang tadi. Ya, jadi makan itu harus beraneka ragam agar kita mendapatkan semua zat gizi. Karena nggak ada satu makanan yang nggak ada satupun makanan yang lengkap zat gizinya. Makanya harus beragam makannya. Kecuali ASI. ASI adalah satu-satunya sumber makanan yang zat gizinya udah lengkap di dalamnya. Artinya enggak, ya. Kemudian perbanyak makanan sayur dan buah-buahan. Karena kita tahu tadi sayur, buah bukan cuma serat, tapi juga vitamin, mineral, dan juga ternyata dia untuk mencegah anemia tadi, ya. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang ada proteinnya. Tidak harus kalau kita
menganggap daging mahal, kan bisa dari yang lain ya, ikan, telur, tahu, tempe, ayam, itu juga bagus proteinnya. Kemudian mengkonsumsi beraneka ragam makanan pokok ya, dan membatasi makanan yang manis, asin, dan berlemak. Kemudian biasakan sarapan, biasakan minum air putih yang cukup. Kalau jajan itu biasakan membaca label dari makanan itu, apakah makanan itu tinggi gula, tinggi kalori, atau tinggi garam. Kemudian cuci tangan pakai sabun, ini untuk mencegah infeksi tadi juga, untuk sanitasi, dan lakukan aktivitas fisik. Nah, seperti ini sebaiknya untuk anak yang di atas 1 tahun atau 2 tahun itu udah seperti ini, isi piring full ya panduannya. Ada makanan pokok yang jumlahnya sama dengan sayuran, kemudian lauk pauknya juga porsinya sama dengan buah-buahan, ini dimakan dalam sekali makan. Jangan lupa minum air, aktivitas fisik, dan cuci tangan pakai sabun. Terima kasih, mungkin itu yang kita bisa sharing. Selanjutnya mungkin kita bisa diskusi bersama Mama Ica juga, dikembalikan kepada Mama Ica. Alhamdulillah, terima kasih dok, terima kasih banyak pemaparan materinya dari Dr. Eka yang super lengkap dan super jelas mengenai membangun pola makan dan penentuan gizi anak untuk tumbuh kembang anak.